Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, Cahya Supriyadi beri statement mengejutkan soal Robby Darwish. Siap gelar TC, Indra Syafri bicara target di SEA Games 2023. Ekstrim, Timnas Indonesia U20 latihan saat suhu udara hampir beku. Ekstrim, Timnas Indonesia U20 latihan saat suhu udara hampir beku. Timnas Indonesia U20 harus berjuang keras dalam menjalani latihan setibanya di Tashkent, Uzbekistan sejak Sabtu lalu. Pasalnya, perubahan mendadak dari pelatih di suhu hangat ke dingin jadi tantangan tersendiri untuk Muhammad Ferrari dan kawan-kawan. Tergabung di grup A, Garuda Nusantara akan saling siku dengan tuan rumah Uzbekistan, Suriah, dan Irak untuk merebut 1 dari 2 tiket ke fase gugur. Kesulitan cari lawan FIFA Matchday, Sintayong tetap pertahankan kriterianya. Agenda FIFA Matchday pertama tahun 2023 ini akan berlangsung pada 20 hingga 28 Maret 2023 mendatang. Timnas Indonesia masih kesulitan mencari lawan yang tepat demi mengerek ranking sekaligus menguji kualitas dari tim besutan Sintayong. Meski demikian diutarakan oleh Dirtek PSSI Indra Syafri bahwa Sintayong tetap berharap Timnas Indonesia segera dipastikan mendapatkan lawan yang berkualitas, yakni pada FIFA Matchday Maret 2023 mendatang ini. Indra Syafri mengatakan keinginan Sintayong sudah sejalan dengan federasi, sekarang tinggal mencari lawan tanding yang tepat. Media Vietnam soroti kebingungan Sintayong soal target Garuda Nusantara di Piala Asia U20. Media Vietnam The 24/7 menyoroti kebingungan Sintayong dalam memenuhi target Timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2023, di mana The 24/7 menyoroti keluhan juru taktik asal Korea Selatan tersebut yang kesulitan dalam menentukan skuadnya yang pincang. Seperti diketahui sebelum berangkat ke Uzbekistan, tim besutan Sintayong itu mendapatkan target khusus dari PSSI, tepatnya diutarakan oleh Exco Endri Erawan, bahwa Garuda Muda ditargetkan melewati babak penyisian grup untuk membidik langkah selanjutnya. Selain itu, target yang prestisius adalah memenangkan tiket ke semifinal. Namun, Sintayong justru merasa keberatan dengan target yang digaungkan oleh PSSI itu, sebab ia merasa pasukannya saat ini tidak dalam kondisi full team. Tampil berani, Timnas Wanita Indonesia tak terkalahkan dari Arab Saudi. Timnas Wanita Indonesia meraih hasil positif kala menghadapi Arab Saudi pada lanjutan leg kedua di FIFA Women's Matchday, di mana Garuda Pertiwi menang tipis 1-0 pada pertemuan kali ini. Hasil ini terbilang positif untuk Timnas Wanita Indonesia. Kemenangan di pertemuan kedua ini membuat pasukan Rudy Eka Priambada tidak terkalahkan pada lawatan mereka ke Arab Saudi. Timnas Indonesia pun bahkan bermain lebih berani. Indonesia beberapa kali mendapatkan peluang emas di awal-awal pertandingan. Finishing Timnas Indonesia wanita apik, satu pemain jadi sorotan. Sebagaimana diketahui, Garuda Pertiwi saat ini sedang melakukan laga uji coba dalam FIFA Women Matchday melawan Timnas Wanita Arab Saudi. Teknik finishing Timnas Wanita Indonesia kembali menuai pujian dari para penggemar tanah air. Kali ini sosok striker Baik Amiatun benar-benar menjadi sorotan. Pasalnya Baik menjadi pencetak gol tunggal pada laga FIFA Matchday lawan Timnas Arab Saudi. Bahkan Baik tetap mampu mencetak gol meski telah dikepung 4 hingga 5 pemain lawan. Finishing pemain PS Tirakabu Putri ini pun mendapatkan banyak pujian dari para warganet. Usai debut, Marcelino dapat saran mengejutkan dari kakaknya. Marcelino Ferdinand sudah mencatatkan debut di Liga 2 Belgia. Sayangnya di laga debut itu, Marcelino belum mampu berbuat banyak. Bahkan ia dianggap jarang mendapatkan umpan dari rekan timnya. Setelah pertandingan, Marcel pun mendapatkan saran yang cukup ekstrim dari sang kakak Octavianus Fernando. Octavianus Fernando yang juga pemain profesional menyebutkan Marcel harus berani misuh ke rekannya jika tidak diberikan umpan kepadanya. Cahya Supriyadi beri statement mengejutkan soal Robby Darwish. Kiper Timnas Indonesia U20 Cahya Supriyadi membuat candaan menjelang keberangkatan ke Uzbekistan untuk menghadapi Piala Asia U20 2023 beberapa waktu lalu. Momen ini terlihat dalam video yang diunggah di YouTube PSSI. Terlihat Cahya Supriyadi yang sedang duduk di bandara bersama rekan Timnas Indonesia U20. Kemudian kiper Persija Jakarta itu tiba-tiba menunjuk Robby Darwish dan menyebutnya tua. Ia juga mengatakan bahwa pemain Persib Bandung itu curi umur. Namun Robby Darwish paham betul bahwa apa yang dikatakan Cahya Supriyadi adalah
hanyalah candaan. Ia pun hanya tersenyum dan santai menjawab pertanyaan dari videografer PSSI. Brandon Shoneman dicoret dapat peran baru dari pelatih PSIS. Setelah dicoret Sintayong dari skuad Timnas Indonesia U20 2023 yang dibawa ke Piala Asia U20, bek muda PSIS Semarang Brandon Shoneman justru mendapatkan peran baru dari pelatihnya. Pemain berusia 17 tahun ini mendapatkan kepercayaan dari pelatih PSIS untuk bermain sebagai pengganti ketika Ridho Syuhada ditarik keluar pada menit ke-63. Yakni kalau melawan Persita Tangerang kemarin. Menariknya, Brandon Shoneman tak memainkan posisi yang biasanya diberikan kepadanya, yakni sebagai bek tengah. Dia justru diduetkan bersama dengan Delvin Rumbino untuk mengisi lini tengah. Sebab Gilbert Aguius memberikan instruksi khusus kepada Alfreanda Dewangga untuk maju ke lini tengah. Sebagai gantinya, Brandon ditarik ke belakang untuk menemani Wahyu Prastio. Dua peran yang berbeda dalam satu pertandingan ini pun mampu dijalankan dengan cukup baik oleh pemain berpostur 186 cm tersebut. Indra Syafri janjikan ini ke pemain yang sempat gagal dipanggil Piala Dunia U20 2021. Pelatih Timnas Indonesia U23 Indra Syafri menjanjikan pemain yang gagal masuk skuad Piala Dunia U20 2021 akan memperkuat Timnas Indonesia untuk SEA Games 2023. Termasuk sejumlah pemain yang gagal ikut Piala AFF 2022 lalu. Nantinya pemain-pemain tersebut akan dites kemampuannya dalam TC, di mana pemusatan latihan ini akan digelar 2 bulan sebelum SEA Games 2023, tepatnya pada 5 hingga 17 Mei mendatang. Siap gelar TC, Indra Syafri bicara target di SEA Games 2023. Pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Syafri mengungkapkan akan segera memanggil pemain untuk menggelar pemusatan latihan buat SEA Games di Kamboja. Indra Syafri pun mengaku sudah membuat roadmap yang akan menjadi panduannya untuk Timnas U22 Indonesia demi meraih medali emas di SEA Games 2023 ini. Sementara itu, pria yang juga menjabat sebagai Direktur Teknik PSSI itu mengaku akan segera memanggil pemain Liga 2 untuk menggelar TC gelombang pertama. FIFA tinjau kesiapan stadion venue Piala Dunia U20. Federasi Sepak Bola Dunia alias FIFA mengecek progres perbaikan Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya yang akan menggelar pertandingan Piala Dunia U20 2023. Pemaparan dan pengecekan Stadion GBT dimulai dari ruang lingkup pekerjaan atau perbaikan yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR. Sementara perbaikan itu dijadwalkan selesai pada Maret 2023, baik fisik maupun procurement atau pengadaan. Dalam hal ini, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya, Wiwi Widiawati mengatakan bahwa FIFA secara rutin akan mengecek progres dari perbaikan masing-masing venue Piala Dunia U20 2023 yang ada di 6 lokasi.